Alaihi Wasallam keluargana sahabatan tegakantun urang anu nuju diajar ngalaksanakeun ajaran agamana. Mudah-mudahan urang diangkeun sebagai umat sareng syafaatul udmati mantana amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pangaosan anu kusim kuring dipahormat anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana dipasihan panjang yuswa dina kaayaan sehat walafiat oge istiqomah ngalaksanakeun ibadah. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki dosa kecuali Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki hajat, kebutuhan, kecuali Allah cukupi semua hajat dan kebutuhannya. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki masalah, problem, kecuali Allah mudahkan dan selesaikan semua problem dan masalahnya. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan memiliki penyakit ataupun dalam keadaan kurang sehat, kecuali Allah sehatkan jiwa dan raganya. Tidak ada yang datang ke tempat ini dalam keadaan masih memiliki hutang kecuali Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah hingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, di antaranya Ibu Aida yang dalam keadaan sakit, semoga beliau diberikan sabar dan sakitnya menjadi kifarat atas dosa ataupun kesalahannya, dan mengangkat daripada derajat-derajatnya, dan Allah ganti dengan kemuliaan, Allah ganti dengan kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sedang sakit, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir di sini daripada anggota keluarganya, kita doakan semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyya wal kun sholihah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya pada hari kiamat nanti, itu akan ada orang yang diberi catatan amalnya dan menerima catatan amalnya itu dari tangan kanan, dari arah kanan. Dia menerima buku catatan amal dari arah kanan, yang artinya ini pertanda baik. Karena kalau orang mendapatkan buku catatan amal dari arah kanan, berarti amal-amalnya amal-amal yang baik. Pertanda ia termasuk penduduk surga atau ahli surga. Namun oleh orang itu kemudian dibuka. Tuh si buku catatan amal itu dibuka. Dibuka, dilihat. Di saat dilihat, ia kaget. Justru kaget. Karena di situ tercatat amal-amal yang dia sama sekali belum pernah melakukannya. Dia punya amal haji, padahal dia belum pernah haji. Dia punya amal umroh, padahal dia belum pernah umroh. Dia punya amal jihad, padahal dia tidak pernah jihad fisabilillah. Dia punya amal sedekah ini, itu, padahal dia belum pernah sedekah seperti itu. Dia nggak pernah melakukannya. Sehingga dia, mungkin keliru ini. Dia mengatakan, hadza laisa bikitabi. Ini bukan kitab saya. Fa inni ma'af aluha. Fa inni maaf altu syai'an min dzalik. Saya nggak pernah melakukan ini semuanya. Sebab sungguh aku sama sekali tidak pernah melakukan amal soleh itu sedikit pun. Di saat dia tidak percaya dengan data yang ada dalam buku catatan amal itu, yang mana dalam buku catatan amal terlalu bagus amal-amalnya, seakan-akan terlalu mengada-ngada. Nah, di tengah kesangsian atas buku catatan amal soleh yang diterimanya itu, kemudian Allah memberikan jawaban kepada dia. Kata Allah bahwasanya, ketahuilah ini adalah buku catatan amalmu. Benar, ini buku catatan amalmu. Karena kamu telah diberi hidup dengan umur yang panjang, dan kamu pernah berkata, kamu pernah berazam, kamu pernah berniat, andai aku punya harta, maka aku akan melaksanakan ibadah haji. Andai aku punya harta yang banyak, aku akan melaksanakan umroh berulang-ulang. Andai aku diberikan harta, aku akan melaksanakan jihad fisabilillah. Andai aku diberi harta yang banyak, aku akan bangun masjid.
Andai aku punya harta yang banyak, saya ingin membangun musola, saya ingin membangun majelis-majelis taklim, saya ingin membantu kaum duafa, saya ingin menyantuni anak-anak yatim, saya ingin memberikan kepada orang-orang miskin. Andai aku diberikan ilmu, saya ingin berdakwah. Andai keingin mempunyai keinginan yang kuat di dalam hatinya. Tapi Allah tidak berikan yang dia. Allah tidak berikan harta untuk munggah haji, harta untuk sedekah, harta untuk wakaf, harta untuk membangun masjid, ilmu untuk berdakwah, lisan yang bisa digunakan untuk mengajak orang lain. Sehingga lisannya kaku, susah kalau untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tapi keinginannya yang kuat untuk melakukan itu, niatnya, tekadnya yang kuat untuk melakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul dia belum melaksanakan haji, betul dia tidak melaksanakan umroh, betul dia tidak membangun masjid, betul dia tidak membangun pesantren, betul dia tidak membantu ulama dengan hartanya. Tapi dalam catatan amal di akhirat dia akan mendapatkan pahala haji, pahala umroh, pahala membangun masjid, pahala membantu ulama dalam berdakwah, pahala melaksanakan kebaikan-kebaikan yang seandainya Allah berikan fasilitasnya, dia bertekad kuat ingin melakukannya. Maka disinilah kekuatan daripada niat. Kekuatan daripada itikad yang kuat. Maka minimal kita niat aja dulu. Berencana aja dulu. Kalau saya begini, saya akan begini. Makanya sering disampaikan pahala haji, pahala umroh, pahala sholat di Masjidil Haram, pahala ziarah ke makam Rasulullah. Supaya kita apa? Supaya kita itu termotivasi. Supaya kita itu ada keinginan kuat untuk haji, untuk umroh. Dengan kita mempunyai keinginan kuat, maka kita akan azam dalam hati, kalau saya punya harta banyak, punya untuk ongkos, saya akan berangkat haji. Kalau saya punya uangnya, saya akan berangkat umroh. Karena saya kepengen ke sana. Saya ingin ziarah ke makam Rasulullah. Saya ingin membangun masjid. Saya ingin bangun pesantren. Saya ingin bantu para alim ulama dalam berdakwah. Saya akan berikan fasilitas-fasilitas untuk dakwah mereka, untuk mensyiarkan agamanya Rasulullah Muhammad SAW, maka dengan kekuatan yang, dengan iktikad, dengan tekad, dengan azam, dengan niat yang kuat, Allah akan catat itu sebagai kebaikan baginya. Oleh karena itu, ini kita wa'lam, ketahuilah bahwasanya, ya akhi, annahu la yasi'u at-taqarrub ila Allah Ta'ala illa bima syara'ahu Allah ala lisani Rasulullah al-faraid wa nawafil. Di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau Syekh Alawi bin Al-Haddad menuntun kepada kita mengajak firman Allah. Jadi kita seakan-akan sedang ngobrol dengan Gusti Allah, berbisik dengan Gusti Allah. Niatkan munajin Rabbah, bermunajat kepada Allah. Dekat. Orang baca Quran itu sedang dekat dengan Gusti Allah. Ini istimewa. Quran itu istimewa. Jadi munajat dengan Allah itu satu dalam sholat, yang kedua ketika sedang membaca Al-Quran. Munajin Rabbah, membaca ayat Allah. Sama dengan kita seperti kita ketika membaca hadis. Saya di pesantren pegang hadis Bulughul Maram. Saya pegang hadis Bulughul Maram, dan untuk kelas 3-nya saya pegang Sahih Bukhari. Nah, ketika kita membaca hadis, itu kita seakan-akan sedang ngobrol dengan Rasulullah. Sedang menceritakan Rasulullah begini, Rasulullah bersabda begini. Itu seakan-akan kita dekat dengan Rasulullah. Ketika kita baca Quran firman Allah. Seakan-akan Gusti Allah. Seakan-akan kita sedang ngobrol dengan Gusti Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, niatkan kita bermunajat dengan Gusti Allah. Munajat itu berbisik.
ngobrol, berkeluh kesah, curhat, ya ngobrol aja dengan Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa yanwi istikhrajal ulum minal Qur'ani fa innahu ma'danuhu. Yang kedua, baca Qur'annya satu kali, tapi diniatkan macam-macam. Yang pertama tadi niat munajat dengan Allah. Yang kedua, niat mengeluarkan ilmu-ilmu dari Al-Qur'an. Niat mencari ilmu dari Al-Qur'an. Kan dari Al-Qur'an itu kan menggali ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran itu diterangkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah itu telah alladzi non tadi teh sebelum khalaqas samawat anu ahsanu amala liyabluwakum ayyukum ahsanu alladzi khalaqal mauta wal hayat. Yang mana Allah itu menciptakan maut, kematian, dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya paling bagus. Kita berpikir, kok kenapa bisa begitu? Iya ya, karena kalau Allah nggak menciptakan mati, nggak menciptakan hidup dan mati, tidak akan diketahui siapa yang amalnya bagus, siapa yang amalnya jelek. Kalau orang hidup terus, nggak ada pembalasan, nggak ada kematian, orang itu akan sekarap dewek hidupnya. Tapi kalau ada kematian dibatasi dengan kematian, orang tuh kalau ingat mati, itu biasanya akan lebih semangat ibadah atau akan biasa-biasa saja. Semangat ibadah. Kalau kata dokter, ibu besok mati. Cek dokter, teh gitu. Ini sudah tidak bisa tertolong. Paling cuma 3 hari lagi, paling banter, paling lama cuma 3 hari lagi. Ibu bertahan. Kira-kira seueur kenenya OHP, tak seueur kenenya tasbih. Tasbih. Gaduh artos 2 juta umpamanya. Cek dokter tilu hari deui maot. Kira-kira dibelikeun kana emas tak disodakohkeun. Tapi lamun poho kana maot, gaduh artos 2 juta, duit tiis 2 juta. Kira-kira eta langsung disedekahkeun sadaya, tak mending dibawa ke mall. Poho kana maot nah kitu. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang mana Allah telah menciptakan khalaqasab asamawatin, menciptakan 7 lapis langit tibaqo dengan bersusun-susun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada dalam penciptaan Allah itu tidak ada yang geser. Enggak pernah langit doyong gitu, hampir urug gitu. Enggak. Walaupun tidak ada tiangnya. Udah berapa tahun itu langit? Enggak urug. Enggak pernah direnovasi itu langit. Enggak ada direnovasi. Kalau rumah kita sawaweg apapun 50 tahun masih kan teh wayah direnovasi. Walaupun waweg apa bahasa Indonesianya? Kuat gitunya, kokoh. Tapi kalau ciptaan Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak ada. Tidak ada kekurangannya. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita istikhrajul ulum, menggali ilmu agama dari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, makanya kalau kita baca Quran itu bagusnya kita sambil baca tafsirnya juga. Kalau belum bisa tafsirnya, baca terjemahannya lah. Baca terjemahannya. Kalau belum bisa baca tafsir, baca terjemahannya. Tafsir dengan terjemah beda, ya, beda. Tafsir dengan terjemah beda. Jadi yang kedua, ketika membaca Al-Quran, niatkan kita menggali ilmu agama dari Al-Quran. Kemudian wayanwi naf'a nafsi wasami'in. Yang ketiga baca suratna eta kene ngan hiji baca suratna. Tapi yang pertama tadi niat apa? Niat naon anu kahiji tadi teh? Ketika baca Quran, niat munajat dengan Gusti Allah. Yang kedua niat apa?
menggali ilmu agama, menggali ilmu dari Al-Quran. Yang ketiga, niatkan agar mendapatkan kemanfaatan untuk diri saya. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan merasa tenang. Dan niatkan untuk mendapatkan kemanfaatan dari Allah. Kenapa? Karena ketika rajin baca Quran, maka hati ini akan hidup. Hati kita akan hidup ketika sering-sering kita baca Al-Quran. Wasami'in. Dan niatkan juga agar orang lain pun mendapatkan kemanfaatan dari bacaan Al-Quran kita. Kita bacakan Al-Quran, kita dapat kemanfaatan, orang lain juga dapat kemanfaatan. Itu hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya kebaikannya bukan hanya akan didapatkan oleh orang yang membaca, tapi yang menyimak pun, yang mendengar pun, itu akan mendapatkan kemanfaatan. Itu Al-Quran, zikrullah. Masyhur hadisnya, diilhakan seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan, saya pernah berjalan bersama dengan Rasulullah di pinggiran kota Madinah. Kemudian kami melewati ada dua kuburan. Ada dua kuburan. Nabi langsung tertegun. Nabi kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah bahwasanya dua orang penduduk kubur ini, mereka sedang disiksa di dalam kuburnya dengan azab yang sangat pedih, disebabkan karena dosa yang dianggap sepele oleh mereka. Adapun yang satu, yang pertama, dia itu kalau kencing suka sembarangan. Kalau kencing suka sembarangan. Hati-hati dalam susucinya. Adapun yang satunya lagi, dia itu namam, dia itu suka mengadu domba, memprovokasi orang lain. Wahai Abdullah bin Abbas, tolong ambilkan jaridah, pelepah korma yang masih basah. Diambilkan oleh Abdullah Abbas. Diberikan kepada Rasulullah, dipotong dua oleh Rasulullah, kemudian ditancapkan oleh Rasulullah di kedua kuburan tersebut. Yang satu, kemudian yang lainnya. Kata Rasulullah, la'allallah ayyukhaffifa adabahuma atau kamakal. Semoga Allah, aku berharap, semoga Allah meringankan azab daripada penduduk kuburan ini selama pelepah korma ini masih basah. Kenapa? Karena berkahnya tasbih yang dibaca oleh pelepah korma selama masih basah. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya semua benda-benda yang hidup seperti daun-daunan, pohon-pohonan, itu bertasbih kepada Gusti Allah. Selama basah itu bertasbih kepada Gusti Allah. Selama basah tasbih kepada Allah. Makanya suka ada, kan dianjurkan kalau ke makam itu nancepin apa kayak gitu, atau kadang tabur bunga. Nah, itu diilahkan ke situ. Karena apa? Karena daun-daunan, pohon-pohonan, ranting selama masih basah itu bertasbih kepada Allah. Dan tasbihnya itu Nabi katakan bahwasanya itu bisa meringankan azab daripada kuburan. Azab bukan azab kuburan, azab daripada penduduk kuburnya itu. Hari kubur nama tadi azab. Kubur nama tadi azab. Nu di kuburna anu di kuburan anu di azab. Itu artinya bahwasanya itu keberkahan tasbih yang dibaca oleh benda mati, oleh daun-daunan, oleh ranting. Apalagi bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang hidup. Makanya dalam kitab fikih Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan bahwasanya bacaan Al-Quran itu bermanfaat baik untuk orang yang hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Ketika dibacakan di dekatnya, itu membawa kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, laqinu mautakum yasin. Bacakan yasin kepada orang-orang yang meninggal. Nabi katakan,
bacakan bacakan Yasin, iqra'u Yasin ala mautakum atau kama qol. Bacakan Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena itu akan memberikan kemanfaatan. Memberikan kemanfaatan. Jadi ketika ada orang yang meninggal, ya boleh kita bacakan Yasin di situ. Jadi ada hadis secara khusus. Nah, ini ketika kita membaca Al-Quran, maka niatkan ketika membaca Al-Quran, niatkan memberi kemanfaatan kepada orang yang mendengar. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, idza quri'a alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengar, simak, diem, supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi agar kita mendapatkan rahmat, ketika dibacakan Al-Quran, diem, dengarkan, simak. Walaupun kita nggak baca, hanya dengan mendengarkan, Allah berikan rahmat, Allah sayangi kita, Allah kasihi kita, dicintai oleh Allah. Dengerin Al-Quran, nyimak. Apalagi kalau ada yang salah, benerin. Kayak tadi, kalau ada yang salah, benerin, kita simak. Kalau yang benerin berarti nyimak. Itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kemanfaatan. Nah, jadi satu kali baca Quran, satu kali amal bisa diniatkan berbagai macam niat. Makanya seperti ibu-ibu berangkat ke sini, mau berangkat tolabul ilmi, mau berangkat ke pengajian, niat dulu dari rumah. Jangan nggak niat. Salasa, asakinah, tolong mangkat. Teu niat teu naon pokona mah salasa asakinah. Teu niat naon. Da biasanya ke asakinah. Nya eta mah hanya dapat kitu wunggul gitu. Niatkan dulu dari rumah, bismillah, ya Allah, saya mau berangkat ke asakinah. Saya mau berangkat ke Al-Kautsar. Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar kan ya? Al-Kautsar apa Al-Kautsar? Al-Kautsar pakai sa. Pakai sa Al-Kautsar. Entong Al-Kautsar ya. Walaupun Al-Kautsar mah berarti maca tina laten ari gitu mah. Al-Kautsar, bacanya Al-Kautsar, sa. Baca Al-Kautsar. Al-Kautsar apa artinya? Al-Kautsar artinya apa? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Inna a'tainakal, ya kan ya. Sungguh aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Al-Kautsar. Nikmat yang banyak. Saya mau berangkat ke Al-Kautsar jam 9, jam setengah 9. Niatkan satu, mau tolabul ilmi, mau mencari ilmu agama. Karena apa? Tolabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Nabi, mencari ilmu agama itu hukumnya wajib, baik bagi perempuan atau laki-laki ataupun perempuan. Niatkan ketika akan berangkat ke Al-Kautsar, niatkan mencari ilmu agama, menjalankan perintah Rasulullah. Diniatkan menjalankan perintah Rasulullah, mencari ilmu agama. Yang kedua, niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Karena orang bodoh itu nggak baik. Allah nggak suka sama orang yang bodoh. Bodohnya bodoh karena tidak mau belajar. Beda kalau bodoh tapi mau belajar tapi nggak hafal-hafal. Ngaji mah ngaji, diajar mah diajar. Kapangausan kaunggal majelis. Kaunggal majelis pangaosan. Tiap hari bahkan nggak ada waktu yang tidak berangkat ke pangaosan. Salasa ayat di Al-Kautsar. Rebo ayat pangaosan di mana? Si Arul. Mangkat. Kemis ayat pangaosan di mana? Si Arul deui. Selain si Arul di mana deui? Kemis. Gedung Juang ayat tanggal jam 9 Gedung Juang. Siangna ayat di Asalam. Kemudian Jumat, Jumat, pengawasan Jumat. Di mana? Di sini juga ada ya. Di sini juga ada zikir. Nah, kemudian Sabtu ayat. Si Arul tafsir. Kemudian di mana deh?
Di belakang ya, di belakang di komplek. Bukan di komplek, di naon? Di lembur, di perumahan lembur. Ahad aya ahad. Di mana ahad? Si Arudoli, Bojong aya. Di Bojong aya. Senen? Di mana? Baitur Rahman, Senen aya. Jadi tiap hari aya pengawasan. Senin kadieu, Selasa kadieu, Rebo kadieu. Bahkan kadang-kadang sehari leuwih tina sakali menghadiri pengawasan. Pagi di sini, siangnya di sini. Kadang-kadang ditambahan sore ongkoh gitu kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi tiap hari terus belajar ilmu agama. Kan ketika ditanya, tadi di pengawasan menang naon? Ya duka pokoknya mah kitu we pokoknya mah. Teu apal-apal, teu bisa-bisa. Bodoh baik, tapi daek diajar. Bukan yang seperti itu yang dibenci oleh Allah. Justru yang seperti itu dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah yang seperti itu. Dia nggak putus asa. Geus kurang mah penting mah diajar, das suruh nage suruh nage tolabul dipiwarang nak mencari ilmu, bukan dipiwarang pinter. Nu penting mah tolabul ilmi, pinter mah eta mah urusan Gusti, anugerah ti Gusti Allah. Karena orang teh pinter teh lain karena belajar lain. Pinter teh karena dipinterkeun ku Gusti. Aya orang yang pinter tanpa belajar. Ada seperti Nabi Khidir, ada. Ada juga orang yang pinter bukan karena belajar tapi karena khidmah. Khidmah ke guru, mengabdi kepada guru, mengabdi ke pesantrennya, menghormatin orang lain. Kemudian pas di pesantrennya terang ngaji, khidmah baik, di sawah baik sawahna guru. Begitu dia mukim, baru ilmunya kebuka, diberi ilmu oleh Allah. Yang dalam Al-Kahfi disebutkan min ladunni dzikra. Langsung ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah. Sok disebut ilmu laduni gitu. Tapi urang mah ulah neangan ilmu laduni. Tapi urang mah innamal ilmu bita'alum. Kalau mau pinter harus belajar. Wal barokah bil khidmah. Tapi keberkahan ilmu akan didapatkan dengan khidmah. Jadi kalau kita pengen ilmu yang manfaat, bukan hanya kita belajar ilmu saja, bukan hadir di majelis saja, bukan dengarkan pengajian saja, tapi cari keberkahan ilmu dengan apa? Dengan khidmah. Khidmah, mengabdi. Mengabdi dengan memfasilitasi orang lain, membantu ustadznya, membantu santrinya, membantu yang lainnya. Membantu khidmah terhadap ilmu. Itu kita akan mendapatkan keberkahan. Makanya kalau di pesantren-pesantren, itu biasanya santri kalau udah lulus itu enggak langsung pulang. Tapi dia akan mengabdi dulu. Mengabdi kepada gurunya, mengabdi kepada pesantrennya. Dengan cara seperti sahabat-sahabat Nabi lah. Mereka berkhidmah kepada Rasulullah. Itu kita niatkan ketika kita belajar ilmu agama, mau ke pengajian, apalagi kita pengajiannya di masjid. Ini masjid apa bukan? Masjid apa bukan? Kalau itikaf di dia kaci tate. Kaci. Masjid apa bukan? Wakaf apa bukan tanahnya? Ini yang harus ditanyakan, wakaf apa bukan? Kalau tanahnya wakaf untuk masjid, maka namanya masjid. Walaupun labelnya musola, tapi kalau tanahnya wakaf, maka fi hukmil masjid, hukumnya masjid. Tapi kalau seumurnya disebutkan masjid, tapi tanahnya bukan tanah wakaf, maka bukan hukum masjid. Jadi tidak ada masjid kecuali harus berupa tanah wakaf. Nggak bisa. Masjid pribadi nggak bisa. Masjid, iya mah masjid pribadi, engke lamun geus bisa dijual, nggak bisa. Nggak ada jual beli masjid, nggak ada. Gitu. Jadi karena masjid mah harus tanah wakaf. Ya. Niatkan ketika selain kita niat mencari ilmu agama, melaksanakan perintah Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah, menghilangkan kebodohan. Kemudian niatkan mau tolabul ilmi, kita sambil niat iktikaf. Tos niat iktikaf belum? Udah niat iktikaf belum? Udah.
Jadi ketika kita masuk masjid, maka niat iktikaf. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Udah tahiyatul masjidnya udah. Aduh, asuh B-nya. Tahiyatul masjid, ya kalau masjid. Kalau begitu masuk, kabur duduk, umpamanya, nggak tahiyatul masjid dulu, maka didenda. Didenda. Jadi orang yang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, maka didenda. Dendanya dengan apa? Dengan membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngan ulah neangan dendaan. Kurang maek didenda bae lah tasbih bae. Eta mah denda ya tasbih mah. Ulah ieu mah neangan denda bae. Teu yang salat. Utamana salat tahiyatul masjid. Ini niat itikaf di sini. Kemudian niat syiar. Niatkan lagi syiar. Syiar agama Allah. Niat menghidupkan agama Allah. Ketika kita thalabul ilmi, niat menghidupkan ajaran agama Allah. Jadi, ketika kita meniatkan banyak, maka kita akan mendapatkan semua niat-niat itu akan kita dapatkan secara sempurna. Jadi, amalnya satu, tapi bisa mendapatkan pahala banyak. Amalnya mah satu. Makanya orang tuh kadang ibadahnya sama, sholatnya sama, kepengajiannya sama, tapi yang satu hanya dapat satu bagian. Yang A mendapatkan satu bagian, yang B dapatkan 2 bagian, yang C dapatkan 3 bagian. Padahal duduknya mah sama, kepengajiannya sama. Yang satu bahkan mungkin bisa jadi nggak dapat bagian apa-apa, bisa jadi. Ada yang dapat 10 bagian, ada. Makanya butuhnya kita itu belajar ilmu agama itu biar kita bisa melakukan setiap amal kita, setiap perbuatan kita itu semuanya bernilai ibadah dan nilai ibadahnya itu tinggi. Nilai ibadahnya tinggi. Orang sholatnya sama, tapi bisa jadi yang ini mah kualitasnya super, yang ini mah kualitasnya biasa, premium, ada yang kualitasnya medium, ada yang kualitasnya sehandapun medium naon. Reguler, ada yang reguler, ada yang medium, ada yang premium. Di atas premium apa? Super. Ada yang seperti itu. Makanya beda. Sholatnya ulama dengan sholatnya orang biasa beda. Nilainya beda. Ibu-ibu aja begini. Ibu-ibu kan dari kecil suka sholat. Di ajaran sholat. Ya, hari sholatnya kieu. Sholatnya takbiratul ihram. Baca doa iftitah. Sholatnya kemudian baca fatihah. Sholat biasa. Cuman nggak tahu ilmunya. Tiba heula diajaran kieu. Pokoknya mah sholatnya kieu begitu. Itu diajaran ilmunya. Kemudian ke pengajian. Ke pengajian diterangkan. Rukun sholat ada 17. Yang pertama niat. Kemudian takbiratul ihram. Berdiri bagi orang yang mampu. Baca fatihah. Kemudian ruku. Tumak yang dalam ruku. Itidal. Tumak dalam itidal. Terus diterangkan. Hal yang membatalkan sholat seperti ini. Syarat-syarat sholat seperti ini. Dia faham sholat. Dia sholat. Sholatnya sama dengan yang kemarin. Cuman bedanya, kalau kemarin saya sholat tanpa ilmunya, kalau sekarang saya sholat sama sholatnya, tapi sudah tahu ilmunya. Maka demi Allah, sholat yang tahu ilmunya dengan orang yang sholat tanpa tahu ilmunya, itu nilainya jauh berbeda. Makanya untuk meningkatkan ilmu, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita belajar ilmu agama. Nah, pokoknya mah datang ke pengajian. Belajar ilmu agama. Kemudian, nah itu contoh. Kemudian wa mithaluhu minal mubahat. Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan juga contoh hal-hal yang mubah. Yang bisa diniatkan dengan niat yang banyak menjadi taat, menjadi ibadah. Contoh antan wiyabil akli imtithala amri rabbik. Makan.
Kita makan nih. Hari makan ibadah tak bukan? Asli makan ibadah tak bukan? Bukan. Makan itu manusia makan, hewan juga makan. Bukan ibadah. Tapi bisa ibadah dan bahkan bisa bernilai ibadah yang berlipat-lipat. Kalau diniatkannya niat taat yang banyak. Contoh, seseorang makan, niatkan imtithala amri rabbik. Niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang halal yang diberikan kepada kalian, yang dirizkikan kepada kalian. Niat makan, ini saya makan, melaksanakan perintah Gusti Allah, cek Gusti Allah suruh makan yang halal, saya makan yang halal. Karena kalau makan yang haram kan dosa. Saya makan yang halal. Ini karunia dari Allah. Ini karunia dari Allah. Yang ngasih pepit. Tapi hakikatnya dari Allah. Dari Allah. Ini karunia dari Allah. Niatkan. Dari Allah. Ini rezeki dari Allah. Laksanakan. Diminum aja. Bismillah. Kemudian bisa juga tambahkan, niatkan ketika makan, ketika minum apanya. Saya udah disuguhi. Biar yang nyuguhannya dapat pahala juga. Biar yang nyuguhannya senang juga. Saya niat supaya yang ngasihnya senang. Supaya yang ngasihnya dapat pahala juga. Saya minum lagi. Bismillah. Kayak hula, tenang. Iya mah makruh. Iya mah minum ke pelajaran. Iya mah. Minum ke pelajaran. Saya nyontohkan seperti itu. Minumnya dapat pahala. Saya minum, itu nyontohkan seperti itu dapat pahala. Gitu. Makanya untuk pada nguyup, baik orang minum teh enggak, ya. Diniatan. Yang baik niatnya. Nah. Jadi niat ketika makan, minum, ini kopi halal, ini kopi halal kita minum. Karena melaksanakan perintah Allah, cek Gusti Allah, makanlah karunia yang halal yang dikaruniakan kepada kalian. Rizki yang halal yang dikaruniakan kepada kalian. Kemudian yang kedua, watanwi at-taqwi ala taatillah. Niatkan supaya kita kuat melaksanakan ibadah. Niatkan supaya kita kuat melaksanakan ibadah. Seperti tadi, ibu-ibu mau berangkat ke pengajian, makan dulu supaya khusyuk dengarkan ceramahnya, teka ganggu ku perut anu kerabak-kerebek. Gitu. Supaya khusyuk. Niatkan taat kepada Allah. Kemudian watan wibi atasabub fi istikhraj syukri. Ketika kita makan, niatkan agar ketika saya memakan rizki dari Allah, agar saya bisa mensyukuri nikmat makan itu. Kan kalau kita selesai makan, bismillah. Alhamdulillah. Tambah. Dak lamun teu minum mah, teu alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah yang kita baca setelah minum dengan umumnya lagi diam, alhamdulillah. Geus padu alhamdulillah, zikir dapat pahala. Tapi ketika selesai minum, bismillah. Selesai minum, alhamdulillah. Itu alhamdulillah yang dibaca setelah minum dengan alhamdulillah yang dibaca tanpa ada sebab apa-apa, jauh pahalanya lebih tinggi membaca zikir atau alhamdulillah yang dilakukan karena sebab tertentu. Bernilai ibadah. Jadi tinggi lagi. Jadi kita niatkan kita makan agar kita bisa mensyukuri nikmat Gusti Allah. Tasabub fi istikhraj syukri min kali rabbik. Sebagaimana Allah berfirman, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah rizki Tuhanmu, kemudian washkurulah, bersyukurlah kepada Gusti Allah. Dan kata beliau, faqis ala hadainil mithalain. Silahkan kiaskan. Silahkan kiaskan, kembangkan yang lainnya. Baik perbuatan taat ataupun perbuatan mubah. Wastakthir min solihin niyati juhdaka. Dan perbanyak niat-niat baik semampu kalian. Niatkan niat-niat baik semampu kalian. Perbanyak niat baik. Satu amal,
diniatkan beberapa niat-niat yang baik, maka kita akan mendapatkan semua niatnya tersebut dengan sempurna, pahalanya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum ditutup? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika pada ngaos hadarat ke Kanjeng Nabi. Hadarat ke Kanjeng Nabi itu intinya kita berterima kasih kepada Rasulullah ya. Karena kita bisa seperti ini itu berkat Rasulullah. Seandainya Rasulullah, enggak salah, saya mah daripada hijrah, daripada dibunuh, ya udah saya pilih pilih nggak dakwah aja kata Rasulullah. Dan Rasulullah mah udah dijamin masuk surga. Maka kita akan nggak bakalan tahu yang hak dengan yang batil. Rasulullah sampai berdarah-darah, Rasulullah sampai diancam pembunuhan, diintimidasi, kelaparan demi untuk supaya kebenaran Islam sampai kepada kita. Maka kita yang disayangi oleh Rasulullah, yang selalu diingat oleh Rasulullah, yang selalu didoakan oleh Rasulullah setiap waktu, maka kita bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia berarti tidak bersyukur kepada Gusti Allah. Bersyukur kepada Gusti Allah, berterima kasih kepada sama manusia, apalagi kepada Rasulullah, orang yang paling berjasa sedunia. Kita makanya kita baca sholawat kepada Rasulullah sebagai bentuk terima kasih kepada Rasulullah. Selain melaksanakan perintah Allah, nah seperti kita bersolawat, kita baca sholawat, niatkan melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian kita juga niatkan kita agar mendapatkan syafaat Rasulullah. Niatkan berterima kasih kepada Rasulullah. Niatkan supaya kita dikenang oleh Rasulullah, diingat oleh Rasulullah. Niatnya banyak itu. Termasuk hadorot, kirim Fatihah untuk Rasulullah. Walaupun tanpa kita mengkhususkan kepada Rasulullah, semua kebaikan yang kita lakukan Rasulullah mendapatkannya. Mendapatkan pahalanya. Memanen pahalanya. Karena tidak ada satupun kebaikan yang ada di muka bumi ini kecuali atas andilnya Rasulullah, jasanya Rasulullah. Maka semua kebaikan Rasulullah akan memanennya. Secara khusus kita berterima kasih kepada Rasulullah, kita hadirat, kita ngirimin kepada Rasulullah. Kemudian di antaranya ada orang-orang yang berjasa kepada kita, orang tua kita. Sebelum kita pengajian, ingat kepada orang tua kita, ya Allah, kirim Fatihah untuk mereka. Doakan mereka. Ya Allah, sampaikan pahala pengajian saya, taklim saya, sampaikan pahala ta'alum saya, belajar saya, menghadiri majelis taklim saya ini, sampaikan pahalanya kepada ibu dan bapak saya, orang yang telah berjasa kepada saya. Itu bagus. Itu juga termasuk daripada amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis dan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.